Mamai. Jadi Davin itu sudah betul-betul mengkhianati Ale kak kawan? Gua sih nggak yakin ya dia tuh bisa hianatin gua tuh gua nggak yakin. Kawan, ini toh tidak bisa dibiarkan lagi. Karena ternyata Davin itu sudah jadi mata-matanya warga negara IPA selama ini. Div, gak usah pakai emosi lah, santai aja dulu, tenang dulu. Begini ya, kan kita sama-sama belum tahu nih alasan Davin itu ngelakuin ini tuh apa. Dia pasti punya alasan dong. Atau mungkin bisa aja Davin nggak tahu apa-apa soal rekaman ini. Sabar dulu kawan. Malah menurut beta toh, tidak mungkin Davin tidak tahu ini kawan. Ya nggak, maksud gue gini loh, Div. Bisa aja ini tuh bukan Davin yang ngerekam, ngerti nggak? Orang lain yang ngerekam, kan bisa aja. Segala sesuatu itu bisa terjadi. Kemungkinan apa aja tuh bisa terjadi. Makanya maksud gue tuh kita nggak boleh nyimpulin langsung sendiri gitu. Ya ampun. Kenapa permasalahan ini makin rumit saja ya? Beta tuh sampai jadi lemas begini sekali kawan nih. Kenapa lu yang lemas? Kan ini masalah gua. Iya. Maksudnya beta itu toh, beta ini merasa gagal sebagai Menteri Pertahanan Negara IPS. Karena ada petinggi negara IPS yang berkhianat. Div, gua bilang apa sih dari tadi? Jangan nyimpulin sesuatu sendiri, jangan berasumsi sendiri. Kan belum jelas. Nyesel gua cerita sama lo. Ya ampun, kawan Ale jangan begitu toh. Beta ini toh malah senang, bersyukur karena beta punya sahabat itu masih mau berbagi keluh kesah sama beta. Jadi tolonglah, Ale jangan salah paham sama beta toh. Iya, gua ngerti. Makanya gua kepengen banget cerita ini sama lo, Div. Cuman ya itu janganlah berasumsi sendiri kayak gitu, apalagi sama sahabat sendiri. Jadi bagaimana sekarang? Katoran datangi rumahnya Davin kan? Ya menurut gua sih memang mendingan kita obrolin ini sama Davin sih. Kalau memang Davin benar-benar ngelakuin ini, dia tahu soal rekaman ini, dia pasti merasa bersalah banget kan. Ale betul juga. Ya sudah, katoran cabut sekarang ya. Ayo. Jangan pakai emosi ya. Iya Pak. Aduh. Jam berapa sih? Alarm gue udah bunyi. Belum juga jam 11. Siapa yang nelfon gue? Harin. Apaan sih nelfon malam-malam gini, ganggu orang tidur aja. Ih. Halo, ngapain sih nelfon gue malam-malam kayak gini? Gue masih ngantuk, Arin lagi tidur, ganggu aja. Bisa gak sih ngomongnya gak usah ngegas, biasa aja kali. Gue gak bisa tidur nih dari tadi. Terus kalau gak bisa tidur, gue harus nemenin lo kayak gitu? Ya iyalah, kan lo bestie gue. Lagian lo kenapa sih temen gak bisa tidur? Ya sayang juga enggak. Kau tahu nih. Mungkin karena ini kali ya, gue lagi seneng banget gitu, lagi happy. Tapi emang sih, kata orang-orang, orang yang lagi jatuh cinta itu gak bisa tidur. Gue kan lagi jatuh cinta sama Rifki, lagi happy. Gue juga tuh. Berarti lo lagi jatuh cinta dong? Enggak. Terus tadi kenapa ngomong kayak gitu?
Ya biasalah kan gue baru bangun jadi masih setengah sadar gitu Rin. Jadi ya ngaur gitu omongannya. Udah deh lo gak usah ganggu-ganggu gue ngantuk banget nih. Udah mendingan lo gak usah halu dulu, orang jadi pacar aja belum. Ih. Bel! Ih, kebiasaan banget sih nih anak. Main mati-matiin aja. Yep. Sampai. Hati-hati. Yep. Makasih Rel, Sama-sama. gue masuk dulu. Farel, Iya. Iya, Pak. Kenapa? gue mau ngomong sama lo. Oke, terus? Lebih baik kayaknya kita akhiri aja hubungan ini. Maksud lo, Pak? Kita putus. Kenapa, Pak? Gue sendiri juga gak tahu harus kasih alasan apa, Rel. Gue cuma ngerasa kalau lebih baik gue segera kasih lo kejelasan. Biar lo gak terus-terusan ngarep sama gue. Sorry. Lo pikir gue gak capek, Pak? Selama ini gue terus berusaha buat ngelurusin semua kesalahpahaman kita, Pak. Tapi lo pernah gak dengerin gue? Lo gak pernah dengerin gue, Pak. Bahkan lo gak pernah kasih gue kesempatan. Gue muak sama sikap lo yang terus-terusan kayak gini, Pak. Dan sekarang lo seenaknya putusin gue kayak gini, Pak. Kayaknya gue satu-satunya orang yang paling mudah lo singkirin dari hidup lo, Pak. Lo bukan satu-satunya, Rel. Kalau lo emang merasa tersingkirkan, gue harap lo bisa nerima apapun keputusan gue.
Kayaknya gue satu-satunya orang yang paling mudah lo singkirin dari hidup lo, Pak. Lo bukan satu-satunya, Rel. Maafin gue, Rel. Lo pasti terluka banget sama kata-kata gue tadi. Gue gak tahu lagi harus ngapain. Biar lo gak ngarepin gue lagi. Dengan kita putus, seenggaknya lo bisa punya hidup dan masa depan yang lebih baik. Moni punya segalanya dan bisa kasih lo semua.